فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-63 berkaitan dengan apa indaka fadilkum. Nah, berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Hadis tersebut menetapkan apa keutamaannya? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Tapi syaratnya apa? Nah, hadis ini ikhwan mengisyaratkan 3 syarat untuk bisa seseorang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya yang telah lewat. Yang pertama, puasa Ramadan penuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan apa? Man shoma Ramadan. Siapa saja yang berpuasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan tidak dikatakan seorang berpuasa Ramadan kalau sebagian saja, paham? Berarti ini syarat pertama, dia puasa Ramadan penuh. Makanya bagi siapa saja yang memiliki hutang-hutang untuk bersemangat melunasinya agar bisa masuk kategori berpuasa Ramadan secara penuh. Karena seorang yang masih memiliki hutang, dia man shoma ba'da Ramadan, dia baru berpuasa sebagian dari bulan Ramadan. Nah, ini penting apa? Baik. Terlebih lagi bagi para ummahat yang mereka jelas rentan untuk memiliki hutang-hutang. Apalagi kalau beruntun antara kehamilan, kemudian melahirkan, kemudian disusul menyusui, dan dia senantiasa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, akhirnya menumpuk hutangnya. Maka ini butuh himmah yang tinggi, butuh semangat. Dan dinasihatkan apabila seseorang memiliki kekuatan, nah, memiliki kekuatan, terkhusus bagi para ummahat di sini. Para ummahat memiliki kekuatan untuk puasa, maka hendaknya memilih puasa. Kenapa? Karena berpuasa bersama kaum muslimin lebih ringan. Apalagi di bulan Ramadan akan terasa lebih ringan dibandingkan dia melunasi sendiri di luar Ramadan. Lebih berat, temannya sedikit, apalagi kalau suaminya tidak ikut menemani berpuasa. Lebih berat lagi, dia sudah harus masak, ini dia puasa sendiri. Maka ini juga dianjurkan bagi para suami untuk mendukung istrinya dalam melunasi puasa Ramadan dengan apa? Dengan membarenginya, menemaninya berpuasa. Dirinya berpuasa sunnah, nah dicicil Senin Kamis, istrinya ikut berpuasa. Nah, dengan ta'awun seperti ini akan tercapai kebaikan. Nah, masuk dalam ta'awun, dia sendiri berpuasa sunnah, juga membantu istrinya untuk bisa berpuasa qadha. Dan terkadang para suami, nah, tidak memperdulikan sisi ini. Istrinya punya hutang berapa, tidak tahu. Nah, tidak pernah ditanya punya hutang berapa. Nah, padahal itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya punya utang di warung saja laporan.
laporan ke suaminya utang di warung, punya utang puasa kepada Allah. Beritahu suaminya, aku punya utang segini ya. Ayo ta'awun. Bersama agar apa? Saya kuat untuk melunasinya. Ini penting untuk menumbuhkan ta'awun dalam keluarga pada al-birri wat taqwa. Ini syarat pertama, berpuasa Ramadan penuh. Kemudian syarat kedua, imanan. Puasa itu dorongannya karena iman. Karena memang dia betul-betul mengimani itu kewajiban, bukan karena sekedar kebiasaan atau ikut-ikutan bersama kaum muslimin atau malu kalau dia tidak berpuasa. Tapi memang karena iman. Kemudian yang ketiga, ihtisab. Dia juga mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja terpenuhi tiga kriteria ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-64. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dibawakan untuk menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan, menegakkan salat malam di malam-malam bulan Ramadan, yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala sebagai salah satu jihad dari dua jihad di bulan Ramadan. Karena kaum muslimin di bulan Ramadan tegak atas mereka dua jihad. Yang pertama, jihad di siang hari dengan berpuasa, dan yang kedua, jihad di malam hari dengan apa? Salat malam. Makanya kalau kita perhatikan dalam konteks hadis sangat dekat lafadznya. Nah, untuk puasa Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Untuk qiyamul lail man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kemudian disebutkan keutamaan yang sama, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan amalan akhwan yang padanya keutamaan berupa pengampunan dosa ini jangan dianggap remeh, karena sebagian orang menganggap remeh lah keutamanya cuman diampuni dosa-dosa, padahal itu perkara yang paling dibutuhkan, perkara yang paling dibutuhkan. Karena seorang kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merahmatinya. Allah akan merahmatinya. Nah, dan kalau sudah dirahmati oleh Allah, dialah yang selamat dan berbahagia. Baik. Kemudian qiyamul Ramadan ini akhwan, yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan salatut tarawih. Sehingga hakikat salatut tarawih itu ya salat malam di bulan Ramadan, sama. Nah, qiyamul lail. Dan itulah salat tahajud apabila seorang melakukannya setelah tidur. Ketika di awal malam dia tidur dulu, kemudian salat nanti di akhir malam setelah tidur. Maka itu dinamakan salat tarawih, dinamakan qiyamul lail, dinamakan salat tahajud. Juga karena Nabi SAW sangat menekankan untuk seorang kalau salat malam ditutup dengan witir, yaitu rakaat yang ganjil,
maka salat malam yang dilakukannya pun dikatakan witir karena ditutup dengan ganjil. Jadi jangan bingung dengan istilah ini. Nah, kenapa? Karena sebagian salah memahami salat tarawih sendiri, nanti kemudian kalau bangun tidur salat tahajud lagi, kemudian salat witir lagi. Ini keliru. Nah, karena qiyamul lail di malam-malam Ramadan ya salat tarawih itu diistilahkan dengan salatut tarawih oleh para fuqaha akhwan, yang pada asalnya istilah ini tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar nama, sekedar istilah. Dan para ulama terkait masalah istilah punya kaidah la musyahah fil istilah. Tidak ada, tidak perlu apa egreng, tidak perlu egreng apa, tidak perlu apa berdebat, tidak perlu apa lagi bersengketa tentang masalah istilah. Yang penting dipahami maksud istilahnya ini apa. Demikian pula salat tahiyatul masjid ini tidak ada, antum cari dalam kitab hadis, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis pun salat namanya apa? Tahiyatul masjid, tidak ada. Nah, dan ini istilah para fuqaha untuk apa? Untuk menamakan salat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ketika seorang masuk ke masjid dan mau duduk. Itu dinamakan tahiyatul masjid. Dan la musyahah fil istilah. Tidak perlu seorang bersengketa, berdebat dalam masalah istilah. Yang penting dipahami maksud. Nah, terkait salatut tarawih ini, kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu bentuk mufrad atau jama' ini? Indak ya syukran. Jama' apa namanya? Nah, sighah muntahal jumu', bentuk jama'. Jama' dari tarwihah. Nah, tarwihah isim marrah dari apa? Dari ar-rahah. Nah, istirahat. Dinamakan demikian karena manusia dulu di masa sahabat akhwan, ketika telah dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu anhu di belakang satu imam, mereka menunaikannya akhwan dengan memanjangkan qiyam, rukuk dan sujud. Baik. Kalau sudah dapat 4 rakaat mereka istirahat. Kemudian salat lagi, dapat 4 rakaat istirahat. Kemudian baru salat 3 rakaat setelahnya. Nah, karena hal inilah salat ini dinamakan dengan salatut tarawih. Nah, dan dari hadis kita ini, hadis Abi Hurairah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jelas di antara keutamaan salatut tarawih sebagai sebab diampuninya dosa-dosa yang telah lewat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mendorong umatnya untuk menegakkan salat ini sebagaimana kelengkapan hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umat untuk menegakkan salat malam di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya secara tegas. Di sini menunjukkan bahwasanya hukum salat tarawih apa berarti? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai tingkatan wajib, karena Abu Hurairah mengatakan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Nah, sunnah muakkadah. Ini hukum salatut tarawih. Nah, dan apabila seseorang menunaikannya bersama imam
dan dia mengikuti imamnya dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan keutamaan lain, di mana salat yang dia lakukan tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia salat semalam suntuk. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya seseorang apabila salat bersama imam sampai imam tersebut selesai, maka dia dihitung salat semalam suntuk. Nah, makanya kawan, dari hadis Abi Dzar ini hendaknya seseorang bersemangat ketika mendapati Ramadan dan mendapati malamnya untuk dia menunaikannya berjamaah bersama imam. Kenapa? Karena lebih ringan baginya. Nah, dia hanya salat sebagian malam tapi dihitung seperti salat semalam suntuk. Di sisi yang lain juga akan lebih bersemangat. Oleh karena itulah pada masalah khilaf mana yang lebih utama dalam salatut tarawih antara seorang menunaikannya di rumah dan seorang menunaikannya secara berjamaah, terjadi silang pendapat di kalangan para fuqaha. Dan di antara murajjih, perkara yang menjadikan sebagian ulama termasuk Syekhuna Yahya hafizahullah taala merajihkan salat bersama imam lebih utama. Karena apa? Karena hadis Abi Dzar ini, ketika seorang salat bersama imam sampai selesai dihitung salat semalam suntuk. Juga dari sisi karena salat secara berjamaah lebih semangat, dan salat sendirian bagi orang-orang biasa yang tidak terbiasa untuk qiyamul lail akan cenderung bolong-bolong. Apalagi yang memiliki hafalan sedikit akan cenderung untuk cepat. Nah, makanya dari sisi ini, karena dari sisi semangat, kemudian seorang mampu untuk memperlama bersama imam salatnya, kemudian mendapatkan pahala salat semalam suntuk, dirajihkan untuk seseorang lebih memilih salat secara berjamaah. Terlebih lagi padanya syiar di antara syiar-syiar ahli sunnati wal jamaah yang dengannya terbedakan dengan sebagian golongan ahli bid'ah. Karena di antara ahli bid'ah ada yang di antara syiar mereka adalah menolak penunaian tarawih berjamaah di masjid. Oleh karena itu sebagian ulama mengkategorikan di antara hal yang dimasukkan pada pembahasan akidah yang dengannya terbedakan ahli sunnah dengan yang lainnya dari penegakan tarawih. Sampai-sampai Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengutip ijma' di kalangan para ulama bahwasanya tidak boleh masjid-masjid kaum muslimin ini kosong dari penunaian tarawih di malam-malam Ramadan. Baik. Kalimat yang bagus, akhwan, yang dikutip dari perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Mukhtasar Ikhtilafil Ulama, qad ajma'u annahu la yajuzu lin-nasi ta'tilul masajid an qiyami Ramadan. Wa kana hadzal qiyamu wajiban 'alal kifayah. Faman fa'alahu kana afdal
mimman infarada bih. Kata At-Tahawi rahimahullahu taala, para ulama telah berijma bahwasanya tidak boleh bagi manusia itu mengosongkan masjid-masjid dari penunaian salat tarawih di malam Ramadan. Dan penunaian salat ini ya adalah fardu kifayah. Kalau sampai semua kaum muslimin tidak ada yang menegakkan salat tarawih di malam Ramadan, berarti apa mafhumnya? Terkena dosa. Dan ini juga disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Naam. Faman fa'alahu kana afdal mimman infarada bih, sehingga siapa saja menunaikan itu lebih utama daripada orang yang bersendirian. Baik, ini diantara murajjih ya, hal yang menguatkan bahwasanya penunaian secara berjamaah di masjid lebih utama. Nah, juga selain itu syiar yang disepakati oleh para ulama dan bahkan dilarang masjid-masjid itu sampai kosong dari penunaian tarawih. Juga padanya ta'awun alal birri wat taqwa. Kenapa? Karena yang lemah akan bisa terkuatkan melihat saudara-saudaranya semangat. Nah, baik. Maka dari sisi ini, dan sampai masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah kosong dari penunaian salatut tarawih. Ini juga yang dirajikan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya salat berjamaah afdal. Nah, apalagi kalau orang itu adalah yang diteladani, sehingga manusia mengikutinya untuk salat di belakangnya. Kalau yang diteladani kemudian salat di rumah, maka biasa akan melemahkan yang lain, akan melemahkan orang-orang yang mengikutinya. Akhirnya ikut juga salat di rumah, padahal yang diteladani ini bisa lama salatnya, sedangkan dia paling cuma juz amma, atau kalau enggak tidurnya bablas sampai waktu sahur. Dan ini banyak yang terjadi demikian. Baik. Ini dari sisi keutamaan. Walaupun apabila seseorang itu memiliki hafalan banyak dan tetap bersemangat walaupun sendirian dan memang sudah terbiasa sholat sendirian, bisa menghidupkan malam itu lebih khusyuk, dan tidak ada darar bagi kaum muslimin ketika dia tidak hadir. Kenapa? Karena masih ada yang diteladani lainnya. Maka kita tidak mengatakan dia luput darinya keutamaan. Padanya keutamaan karena apa? Masih tetap masuk dalam keumuman hadis afdhalus salatil mar'i fi baitih illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian terkait tarawih ini ikhwan, di antara hal yang juga diperbincangkan oleh para ulama, mana waktu yang utama untuk menunaikannya. Adapun tentang waktu bolehnya, maka waktu penunaian salat tarawih itu sebagaimana tadi telah disebut waktu qiyamul lail, waktu salat witir, yaitu sehabis Isya sampai menjelang terbitnya fajar. Nah, adapun tentang yang utama terjadi khilaf. Sebagian ulama memandang, karena tarawih ini berjamaah, maka utama untuk ditunaikan ba'da Isya. Sebagian yang lain mengembalikan ke hukum asal qiyamul lail dan salat witir, bahwasanya yang paling utama adalah di akhir malam. Dan wallahu taala alam, dalam masalah ini kita tidak bisa mentarjih secara mutlak bagi keseluruhan kaum muslimin. Kenapa? Karena perkara yang kaitannya dengan jamaah ikhwan juga penting memperhatikan kondisi jamaah. Apabila kondisi jamaah merasa berat untuk menunaikan qiyamul lail di akhir malam, maka
lebih utama bagi mereka untuk apa? Ditunaikan di awal malam sebagaimana ditunaikan oleh keumuman kaum muslimin. Dan itulah yang dulu juga apa? Dilakukan di masa Umar. Di masa Umar dilakukan akhwan setelah Isya. Baik. Tapi Umar sendiri menegaskan bahwasanya waktu sepertiga malam yang akhir itu lebih utama sebenarnya. Maka dari sini memang tetap asalnya kalau dari sisi hukum secara apa? Secara tegasnya mana yang lebih utama dari si waktu, maka jelas apa? Sepertiga malam terakhir atau akhir malam itu lebih utama. Cuman kalau dilihat dari sisi kaum muslimin, kalau memang mereka berat untuk menunaikan itu, maka bagi mereka menunaikan di awal waktu lebih utama daripada takalluf kemudian memberatkan kaum muslimin dan akhirnya sebagian tidak menunaikannya. Baik. Perhatikan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqina yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd. Maka didapati manusia di masjid itu berkelompok-kelompok dan apa? Kondisinya tercerai-berai. Ya, seorang salat sendiri, kemudian seorang salat di belakangnya beberapa orang, ya masing-masing salat. Ada berkelompok-kelompok, ada yang sendiri-sendiri. Terpisah-pisah. Faqala Umar radhiyallahu anhu inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amthal. Ketika melihat itu kemudian Umar beristihad, berazam, aku berpandangan seandainya aku kumpulkan mereka ini untuk salat di belakang satu qari' saja, satu imam, maka itu lebih bagus. Dan ini bukan sekedar apa? Sekedar pikiran tanpa dalil, ikhwan. Kenapa? Karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang telah didapati para sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Tsumma azama fajama'ahum ila Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau berazam, akhirnya dikumpulkanlah jamaah kaum muslimin untuk salat di belakang Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian aku pun keluar bersama Umar di malam yang lain dalam keadaan manusia sedang salat tarawih dengan apa? Bermakmum pada apa? Satu qari' mereka. Bermakmum dengan satu imam. Faqala Umar ni'matil bid'atu hadhih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya adalah sebaik-baik perkara yang dulunya telah ditinggalkan lama kemudian dihidupkan kembali adalah salat tarawih ini. Karena bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar bukanlah bid'ah secara syar'i yang dihukumi oleh Nabi sebagai apa? Perkara yang sesat. Karena tidak mungkin para sahabat mengada-adakan kebid'ahan apalagi bersepakat di atasnya, sehingga yang dimaksud oleh Umar dengan bid'ah ini sebagaimana telah kita lewati adalah apa? Ungkapan bid'ah secara bahasa saja. Kemudian syahidnya kalimat terakhir, ikhwan, wallati yanamuna anha afdal yuridu akhiral lail. Dan waktu yang mereka tidur padanya itu lebih utama sebenarnya. Beliau inginkan maksudnya apa? Akhir malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah, dan adalah dulu manusia memang mereka menunaikannya
di awal waktu. Sebagai apa? Sebagai bentuk takhfif, meringankan kaum muslimin, apalagi kalau jamaah banyak. Cuman apabila kaum muslimin memiliki himmah dan mereka ingin untuk apa? Menggapai waktu yang memang asalnya itu yang paling utama untuk menunaikan salat malam, ya, salat di akhir malam. Baik. Sebagaimana kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallati yanamuna anha afdal, waktu yang mereka tertidur darinya, maka itu lebih utama. Dan ini yang dirasakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala dan yang beliau amalkan untuk apa? Menunaikan salatul tarawih di akhir malam. Dan perkaranya luas, masing-masing memandang mana yang memang kaum muslimin bisa untuk menunaikannya. Dan keliru kalau kemudian dikatakan bahwasanya penunaian di akhir malam masuk dalam bid'ah. Kenapa? Karena jelas keumuman hadis tentang qiyamul lail dan salat witir menekankan untuk apa? Yang mampu dan punya azimah, punya tekad untuk salat di akhir malam, maka salatlah di akhir malam. Tapi yang takut, khawatir tertidur atau melemah, maka salatlah di awal malam. Baik, ini kesimpulan tentang masalah waktu yang utama untuk penunaian salatul tarawih. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa, as-sunnatu fit tarawih an tusalla ba'da al-isya'il akhirah kama ittafaqa ala dzalika salaful wal a'immah. Yang sunnah pada salat tarawih untuk dilakukan setelah isya yang akhir. Setelah isya yang akhir. Baik, sebagaimana para salaf telah bersepakat di atasnya, demikian pula para a'immah. Baik. Ini tentang qiyamul lail di bulan Ramadan. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.